Bagaimana kok dengan orang-orang mungkin para pemuda atau warga negara Indonesia yang terus kemudian ingin juga mengkoleksi? Berarti kan susah nih dapatnya. Kan pasti mahal. Masih pasti mahal betul. Pasti Karena mahal. semakin sedikit jumlahnya semakin tinggi harganya. Keris ini adalah salah satu bentuk budaya adiluhung bangsa Indonesia, kreasi dari para empu zaman dahulu dan sampai zaman sekarang yang patut kita pertahankan. Nikel dibuat keris Pak ya. Betul, Sekarang dibuat EV, betul. electric vehicle. Terus kemudian Lebih titanium canggih. seperti itu. Terus Titanium. kemudian batu meteorit. Nah, batu Berarti ini meteorit menunjukkan Indonesia kayak pol, keren. istimewa. Ya kan? Betul. Pak, menarik ya Pak, kalau kita yang melakukan approach atau pendekatan, kalau kita ngobrol dari eksoterinya atau esoterinya Pak ya. Betul. Contohnya begini, kalau dari kesempurnaan fisik Pak, berarti seharusnya keris yang bagus ini bisa berdiri dong Pak. Betul. Enggak juga, maaf. Jadi gini, Tapi berdiri kan tergantung pendekatannya ya. Ada yang siapa yang dirikan karena ini keseimbangan struktur, atau ada yang megang gitu tanpa lihat gitu ya. betul. Jadi gini, kalau kita bicara apakah semua keris ini bisa berdiri? Bisa. Kuncinya hanya dua. Ketenangan, keseimbangan. Nah, tapi sama dengan tadi. Jadi artinya yang mendirikan ini loh Pak ya. Oh iya, betul. Jadi memang diberdirikan, disandarkan dengan warongkonya. Tetapi kalau kemudian keris ini diem, terus kemudian yang punya batin dia Bisa tiba-tiba berdiri berdiri sendiri, lah kita udah sama-sama tahu kan itu siapa yang memberdirikan. Ya, apakah itu ilusi? Enggak, buktinya ada. Apakah semua orang bisa? Enggak, semua orang bisa. Jadi tinggal mendirikannya pakai apa? Kalau Betul. pakai telepati itu berarti iya. punya kekuatan magis. Betul. Tapi kalau pakai tangan itu karena kemungkinan memang seimbang. Ketenangan dan barangnya. keseimbangan. Oke. Berarti kalau sudah bisa mendirikan, bisa menerbangkan, bisa menarungkan dong Pak. Nah, larinya kan ke seperti itu. Iya kan? Betul. Yang sering-sering Yang kan? magic gitu kan. Nah. Kalau kita bicara cerita-cerita radio, saur sepuh, terus kemudian tutur tinular. Itu jadi- zaman saya kecil Pak. Nah. Kalbe Farma. Sahur sepuh. Ajian serajua, kerisnya meluncur, kemudian bertarung. Nah, Tapi perang gitu lebih bagus Pak, tidak ada korban jiwa Pak. Yang kalah kan jatuh Pak. kasihan prajuritnya Pak, nganggur. Prajuritnya jadi nganggur, dibayarin negara tapi tidak perang. Oh iya ya. Iya gitu kan? Pak, Siap. pertanyaannya sekarang begini Pak. Tapi tidak, ini atau saya ya Pak. Saya melihat ini Pak. Keindahannya ini tertutup oleh nuansa magicnya Pak. Kalau saya nih Pak. Iya. Berapa banyak ya orang seperti saya nih Pak ya, yang lebih melihat dari sisi, kalau keris, oh my god, ini sisinya gaib dan magicnya ini lebih besar daripada sisi indahnya. Berdasarkan pengalaman saya, banyak Pak, Jadi lebih banyak memang Pak ya. banyak. Karena apa? Mungkin karena sejak dari dulu orang Indonesia ini kan banyak terbrainwash dengan film-film dukun, selalu terkait dengan aktivitas paranormal, aktivitas perdukunan, kemudian selalu ada keris, sehingga identik keris ini dengan dunia magic, dunia perdukunan, dunia paranormal, dunia klinik. Bagusnya buat orang-orang yang suka, ini menjadi bahan yang menarik. Tetapi bisa menjadi kontraproduktif buat orang-orang yang tidak suka itu sebagai bahan atau barang klinik. Ini malah orang jadi menjauh. Aku enggak suka klinik, saya enggak suka keris. Kenapa? Dengar-dengar kalau enggak dimandiin, enggak dirawat dengan benar bisa gelodakan. Nanti terus kemudian rumah tanggaku bisa rusak, Dan nyerang anakku yang bisa punya, koma, begitu bisa ya? nyerang yang punya. Nanti terus kemudian nanti keluargaku jadi berantakan, loh kan susah seperti itu. Padahal apakah itu betul?
Ya belum tentu juga. Akhirnya peninggalan Buddha yang sangat luar biasa ini, ya tambah lama penggemarnya tambah kecil karena takut kan, Betul. Pak. Orang tambah logik kan. Betul. Makanya kami dari komunitas Pataka Surabaya di Surabaya dan komunitas Senapati Nusantara di lingkup nasional, kami selama ini sejak bertahun-tahun ini selalu berusaha dalam setiap acara gelaran Tosan Aji kami, pameran, terus kemudian ada bursa, kami selalu berusaha mengedukasi masyarakat, mulai dari level TK, SD, SMP, SMA, bahkan masyarakat umum, bahwa keris ini adalah benda budaya, tidak tersangkut dengan klenik, tidak tersangkut dengan hal-hal mistik. Dalam rangka supaya untuk mereka bisa lebih menerima, kemudian mencintai, menyukai, terus kemudian mau ikut mengkoleksi juga. Ada satu survei 2-3 tahun yang lalu yang diadakan oleh Puslitbang dari Kemendikbud. Berapa banyak orang di Indonesia yang berkiprah di dunia Tosan Aji, buat keris, buat warangka, embu dan segala macam? 200.000, Pak. Wow, jumlah besar. Lumayan banyak loh. Lumayan besar. Tapi dibandingkan dengan 270 juta rakyat Indonesia, tidak ada Kecil. satu per milnya. Tugas kita untuk mengenalkan bahwa ini produk budaya yang istimewa dan harus kita lestarikan. Nah, Mungkin begitu. dengan mengurangin bahasan kliniknya itu membuat orang lebih tidak takut untuk memiliki. Kebanyakan kan Betul. jadi takut, Pak. Betul. Saya pernah sekali di Bojonegoro. Satu gelaran Tosan Aji di 2018 di Kabupaten, di Pendopo Kabupaten Bojonegoro. Saya kebetulan waktu itu diserai tanggung jawab menjadi narasumber anak kecil SD. Ayo, setelah saya jelaskan, saya tanya, saya lempar pertanyaan ke mereka, buka sesi tanya jawab. Ayo, siapa yang mau tanya tentang keris? Tanyanya sama, Pak. Apakah keris ada isinya? Apakah keris perlu dimandiin? Apakah keris bisa terbang? Padahal masih kecil. Masih SD. Jadi seusia itu sudah terbrand, Bos. Tanggung jawab kita dong. Untuk lebih meluruskan. Lebih meluruskan bahwa itu kekeliruan. Sebab kalau itu tidak diluruskan, mereka jadi antipati. Kasihan dong, tidak ada yang melestarikan. Karena Indonesia nih apa ya? Banyak hal-hal yang kalau diklinikkan itu mungkin lebih wow gitu ya, gitu loh, Pak. Netizen plus 62. Karena gini loh, Pak. Apa benar ya? Apa benar, Pak? Kalau orang punya keris, pasti juga main ake, Pak. Saya juga. Benar nggak, Pak? Karena ake juga diklinikkan juga Betul. kan. Keris, tombak, patrem, ake, permata, apalagi burung perkutut. Burung perkutut. Kan? Apalagi? Ya itu kan ilmu 3G, Pak. Godak gatik gatuk. Dipas-pas no. Tapi ake sendiri juga klinik, Pak ya. Jadi gini lah. Ini Kalau dari keris nyebrang ake karena yang punya keris juga pakai ake. Jadi- tunjukin Pak. Jadi kalau kita bicara fisika, di fisika kita belajar bahwa mineral dari dalam bumi itu mempunyai daya atau vibrasi tertentu. Besi, baja, bahan pawon seperti itu. Kenapa keris dianggap memiliki daya tertentu? Karena pada waktu dia ditempa itu juga ada doa-doa dari sang empu. Nah, itu filosofi baiknya. Sama juga dengan keris. Itu Ake. batu, ake ya. Batu yang saya pakai ini ruby. Ya, ruby biasanya merah warnanya. Kemudian blue sapphire, ini biru. Kemudian yang ungu biasanya kecubung. Terus kemudian ada jenis-jenis Tapi ake ake yang itu lain. kan jenis batu, ake memang Jenis yang batu ya. Jadi itu memang tetap setiap bahan yang dari bumi yang mengandung mineral-mineral tertentu itu memiliki vibrasi tertentu. Dan itu dipercaya tidak dipercaya, diyakini tidak diyakini memang akan membawa pengaruh. Contoh, misalnya kita percaya bahwa garam itu baik buat kita, betul? Garam. Kita kalau kurang garam, kita bisa penyakit gondok, kan begitu. Tetapi seberapa banyak orang tahu bahwa garam bisa menetralkan vibrasi atau aura negatif? Atau orang bilang gangguan. Oh, pantesan kalau katanya ya, kalau rumah yang mengandung gitu-gitu disiramin garam.
bisa Garamnya disiram apa ya? garam, bisa juga garam ditaruh di dalam gelas, kemudian diaduk, ditaruh di tempat-tempat yang dianggap ngeri, dianggap Rawan. rawan seperti itu. Dan nantinya setelah beberapa hari airnya itu akan keruh. Percaya nggak percaya tapi ya itu. Jadi memang ada hubungan antara Alam mineral-mineral semesta tertentu ini, ini Pak, ya. dengan hal-hal seperti itu. Cuma mungkin zaman dulu itu tidak punya cara menjelaskan atau ilmu yang cukup untuk menjelaskan. Betul. Jadi karena terus itu ya itu ilmu gotak-gatik gaduk pada waktu itu mengkaitkan dengan hal-hal klinik. Sama dengan yang zaman dulu ya, saya itu sering dengar, wah kalau sudah waya ini maghrib, jangan ada di bawah pohon yang rindang, nanti bisa mati karena ada penghuninya. Betul. Ya penjelasan kliniknya kan begitu. Tapi sekarang ternyata, kalau sudah sore ternyata dia itu menghirup oksigen yang kita hirup. Betul. Jadi Malah rebutan berbahaya. rebutan sama pohon yang gede kita mati, Pak. Betul. Oh gitu. Intinya sama, tapi pemahaman dan cara menyampaikannya berbeda, kan seperti itu. Tapi Indonesia itu memang lebih menjual yang klenik, Pak. Iya, tapi ya itu lagi, apakah terus kemudian kita juga akan ikut seperti itu? Kan Oke. tidak juga. Menariknya ketika Pak David dengan teman-teman di organisasi mencoba meluruskan, menerima pukulan kiri kanan nggak, Pak? Sejauh ini menurut kami enggak. Jadi di banyak tempat itu, jadi gini, kami di Surabaya memiliki organisasi namanya Pataka Surabaya. Paguyuban Pelestari Tosan Aji dan Pusaka Surabaya. Kebetulan Mas Dayat, MMI Dayat ini ketuanya. Saya kebetulan dipercaya wakil ketua. Terus kemudian kami memiliki induk organisasi nasional namanya Senapati Nusantara. Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara. Ini mewadahi paguyuban lembaga komunitas yayasan Pelestari Tosan Aji di seluruh Indonesia. Anggota kami tersebar mulai dari ujung Sumatera sampai dengan ujung timur di Sumba, NTT. Sampai sekarang sudah ada lebih dari 72 anggota kami. Begitu banyak mereka mempunyai kegiatan event di Malang, di Kediri, Bojonegoro, Nganjuk, Tuban, Surabaya. Mereka pada waktu mengadakan kegiatan, gelaran, mereka selalu mengedukasi. Dan responnya sejauh ini yang saya tangkap, kami tangkap positif. Tidak pernah terus kemudian dikomplain para dukun misalnya, belum pernah ada. Tetapi yang kita lihat reaksinya positif, baik dari anak kecil maupun tingkat sekolah yang lebih besar ataupun dari masyarakat umum. Dan kami membuat kami jadi lebih bersemangat. PR-nya terus terang banyak sekali ya. Ketika Betul. Pak David menerangkan ini, saya juga ingat juga yang namanya gamelan, itu juga diklinikkan juga kan? Ya, jadi karena memang ya itu tadi, kadang-kadang atau dulu itu hal-hal yang di luar nalar itu dipakai untuk mengontrol. Untuk orang-orang yang mungkin dulu tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman, tingkat pendidikannya masih cukup rendah, dengan dia diberikan wawasan terkait dengan sesuatu yang mengerikan, itu membuat mereka lebih gampang dikontrol. Mungkin tunduk begitu, lebih Pak, ya? gampang tunduk karena takut. Oh iya, aku tidak boleh macam-macam. Nanti rajaku marah, bupatiku marah, nanti patihku marah. Karena apa? Dia sakti. Nanti aku tidak nurut, nanti aku ada apa-apa. Keluargaku nanti gimana? Seperti itu. Jangan sampai dia begini aja Nah. sudah datang bala, Pak ya. Takut. Ya artinya bala bantuan begitu. Semua pengawalnya maju sebelum diajarkan bala bantuan datang begitu, Pak ya. Siap, betul. Nah, tapi yang menarik begini ya. Raja-raja, pemimpin-pemimpin besar punya senjata tikam atau keris ini yang keren-keren, Pak ya. Ya. Tapi aturan kalau sekarang ya yang namanya pemimpin malah nggak perlu bawa senjata, Pak ya. Jadi sebetulnya kalau dulu tuh dia bawa senjata ini untuk apa, Pak? Jadi kalau dulu pada waktu senjata ini memang fungsinya sebagai senjata, ya tetap dia sebagai senjata. Tetapi dengan bergesernya fungsi ini menjadi bukan menjadi senjata, tetapi menjadi alat untuk lebih menambah kepercayaan diri, sikap. Nah ini kemudian mulai bergeser arah. Sekarang pun kalau kita melihat sejarah dulu ya, pada waktu zamannya Orde Baru Pak Harto ini kalau ada tamu negara, tukar menukar cindramata kan menjadi satu kelaziman. Itu Pak Harto selalu memberikan keris.
Bung Karno pun mungkin ada foto yang terkenal pada waktu dia memberikan kepada pemimpin Kuba, Fidel Castro, keris, gitu kan. Nah, ini harusnya tetap dilakukan. Beberapa waktu yang lalu pernah juga ada foto muncul. Sebagai bentuk budaya. Betul. Ada foto muncul Pak Jokowi sedang bekerja di mejanya, di foto dari samping kelihatan ada keris di mejanya. Apakah itu menunjukkan bahwa dia itu apakah menunjukkan bahwa dia itu satu orang yang suka bertarung? Enggak. Kalau penangkapan kami, beliau ini orang yang sangat berbudaya, dan karena beliau orang Solo kan, Pak Jokowi ini dengan sikap, dengan keris yang ada di meja, itu dia jadi lebih pede untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Menambah keyakinan, menambah kepercayaan diri, menambah aura positif, menambah keyakinan. Hal-hal seperti itu yang kami tangkap. Oke, Pak. Siap. Ini memang kita tidak menuju ke arah yang lebih goib-goib, tapi ini menarik juga untuk ditanyakan, Pak. Orang punya keris sebagai satu untuk wibawa. Ada juga yang beli keris, apa benar, Pak? Tolak bala, Pak. Betul, ada. Jadi gini, banyak filosofi, banyak harapan, banyak doa yang disampaikan, disimbolisasikan oleh para empu di dalam sebilah keris. Ya. Jadi, mohon maaf, ini kalau misalnya diambilkan keris yang di sebelah sana bisa ya. Jadi ada jenis pamor yang tertentu mana, yang Tuban Mas, yang warung konya pendoknya bukan Madura, itu Madura. Sebelah kiri itu Mas. Sebelah kiri yang ini. Satu lagi. Itu dia. Ya, terima kasih. Jadi ada salah satu jenis pamor yang namanya jadi kol buntet namanya. Apa, Pak? Kol buntet. Kol buntet. Nah, kol buntet ini dia wujud fisiknya ada di bagian bawah keris, bagian dasar keris. Modelnya seperti setengah lingkaran seperti ini. Lah ini fungsinya dipercaya untuk sebagai pelindung, otomatis tolak bala. Terus kemudian ada juga keris yang hitam aja, pamornya hanya di pinggir aja. Oh, cuma satu sisi. Nah, hanya di pinggir aja, di pinggir persis. Jadi namanya pamor wengkon. Nah itu namanya sama juga. Jadi untuk pelindung, untuk tolak bala. Apakah terus kemudian keris ini berkuasa sedemikian besar? Enggak. Itu doa dan harapan para empu yang membuatnya supaya pemiliknya, pemegangnya itu aman, tidak diganggu, tidak sampai terus kemudian bisa terkena hal-hal yang tidak baik. Jadi untuk tolak bala. Seperti itu. Saya pernah baca ya Pak, satu artikel ya. Banyak orang di Indonesia, orang top Indonesia, baik pejabat ataupun konglomerat di Indonesia, mereka justru tidak mau diketahui bahwa mereka itu punya keris, Pak. Karena banyak orang Indonesia masih menganggap keris ini, mengkoleksi keris ini klinik. Jadi bukan malah bangga sebetulnya. Iya, karena khawatir, karena dianggap malah mereka klinik, iya. malu. Atau jangan-jangan dibilang, oh kamu kaya karena keris ini. Nah kan, padahal tidak pernah ada orang kaya karena keris, kecuali penjual keris. Iya, yang ada orang kaya karena kerja keras dan Betul. bisa beli keris dan bisa menghargai sesuatu yang indah. Pantesan dia bisa kaya. Betul. Tapi memang ada beberapa teman-teman kami di Jakarta, kemudian di Solo, di Jogja, omsetnya 1 bulan dalam jual beli keris, bursa gitu, mereka bisa ratusan juta sampai miliaran. Oh my Ya, God. jadi apakah ada orang bisa kaya karena keris? Ada. Siapakah?
Ya, menurut kami itu Oh, kami kalau istilahnya Anda namanya masuk dalam jual beli keris. Oh, iya. trader tosan aji. Jadi mungkin kalau ada kebetulan ada yang nonton di sini para pejabat atau konglomerat Indonesia, nggak perlu malu punya keris Pak ya. Betul. Justru harus bangga Harus menunjukkan bahwa mereka juga melestarikan satu kebudayaan yang sangat luar biasa. betul. Mereka harus berani menunjukkan ada di barisan depan ikut bersama-sama. Ayo lestarikan keris Indonesia. Ya semoga dengan adanya survival talk ini membuat lebih semua malah mengeluarkannya. Saya punya begitu. Mana ya. kerismu? Mana Ini kerisku. Iya. Itu. Iya ya wah. Jadi kepingin kalau ndak ada kliniknya ini Pak. Iya, lah monggo silakan Pak. Silakan. Loh, tapi gini Pak. Kalau orang yang sudah pengalaman kayak Pak David nih, bisa melihat nggak? Oh kamu cocoknya keris kayak begini. Tergantung kebutuhan Pak. Ini di luar kliniknya loh Pak ya. Oh kamu cocok modelmu kayak begini, cocok ini kayak gini gitu Pak. Jadi gini, misalnya saya melihatnya dari fungsi dan filosofi, bukan dari sisi esoterinya. Yes. Misal begini, orang ini kok kelihatannya dia pekerja keras, kemudian dia kepingin dengan kerja kerasnya dia jadi bisa mempunyai kekayaan berlebih. Saya akan menyarankan pada dia membeli keris seperti ini tetapi looknya hanya 11, nama dapurnya Sabu Inten. Kalau bisa pamornya pedaringan kebak seperti ini, penuh. Pamornya full seperti ini. Tapi looknya 11, dapurnya Sabu Inten, pamornya pedaringan kebak. Loh, keris namanya dapurnya Sabu Inten. Untuk apa? Harapannya pemiliknya itu nanti bisa punya kekayaan yang berlebih. Sabuknya pun ada intennya, gak istimewa. Terus kemudian pedaringan kebak. Apa artinya pedaringan kebak? Pedaringan itu adalah tempat menyimpan beras. Jadi kalau tempat menyimpan berasnya itu penuh, dapat dikatakan dia adalah ikut golongan orang yang makmur, yang berkecukupan. Jadi ini filosofinya, bukan karena esoterinya. Jadi ada juga kan kalau biasanya orang mau beli mobil, modelnya bapak ini tipe-tipe petualang, cocoknya naik jeep begitu loh. Betul, nggak seperti cocok itu. naik mobil kecil begitu Betul. loh. Seperti itu. Oke. Terus kita ini kan keris ini maco Pak. Berarti cewek nggak cocok dong Pak? Tidak juga Pak. Tidak juga. Jadi ada satu jenis tosan aji yang namanya patrem. Patrem ini keris kecil dengan ukuran panjang wilah kurang dari 28 cm. Berdasarkan catatan sejarah, patrem ini dipakai untuk anak-anak yang setelah akil balik, mereka selesai disunat, terus kemudian juga dipakai oleh para penghuni kaputren. Jadi anak raja, ratu, selir, anak-anak perempuan raja, itu memakai ini, patrem. Kenapa tidak panjang? Ya karena memang fungsinya bukan untuk dipamerkan seperti keris besar dan untuk fleksibilitas. Jadi memang untuk perempuan pun ada. Jadi para subscriber yang perempuan jangan kecil hati, koleksi pattern bisa. Jadi artinya tidak melulu kalau orang kolektor keris itu harus cowok, cewek juga boleh Ada aja, juga, kan? ada juga kolektor keris yang perempuan, banyak juga. Anggota juga banyak Pak yang cewek. Anggota kita sedikit Pak yang cewek. Mungkin Pak bisa bantu untuk nambah anggota yang perempuan. Siap. Tapi artinya cewek pun boleh toh Pak? Boleh. Beli yang panjang-panjang juga oke. Oh, kan? yang besar pun boleh, nggak masalah. Sama dengan kalau Harley kan diciptakan bukan hanya untuk cewek, cowok aja Pak. Betul. Cewek asal kuat begitu kan. Betul. Kalau misalnya Land Cruiser Prado yang terbesar, ternyata yang nyetir cewek imut kecil, tapi dia suka mobil besar not, berotot, gitu ya? ya enggak apa-apa, emang salah enggak. Boleh-boleh Jadi aja. bukan aneh Enggak, kan? bukan, Karena bukan aneh. memang mulai zaman saya jadi ingat Pak, kalau tarian itu ada ya Pak ya, cewek-cewek perang. tarian tapi keris. pegangnya begini. Ya, tarian Begini, keris. Pak ya. Betul. Ayo, Pak. Tarian keris, ya. Oh, Pak, terakhir Pak. Orang bawa keris, saya perhatikan ada yang dipegang di tangan Pak. Ada yang disimpan. Itu memang kenapa Pak ya? Berbeda fungsi. Jadi berbeda fungsi. Jadi ada beberapa cara untuk membawa keris.
Ada cara yang ditaruh di belakang punggung, disengklit, gitu kan. Ada juga yang ditaruh di samping paha, nganggar seperti Itu pakai juga pedang. nunjukkan daerah Pak ya? Fungsi Pak. Bukan ya Pak? Fungsi. Berarti orang Jawa pun ada yang ditaruh di paha ya? Ada yang di paha, kemudian ada juga yang diselipkan di depan. Oh, bukan khasnya orang Jawa itu mesti langkonan, kerisnya di belakang, bukan ya Pak? Bukan. Itu jadi pada waktu-waktu tertentu memang harus seperti itu, menghadap raja, menghadiri satu kegiatan seremonial memang harus di belakang. Karena filosofi dari orang Jawa, pusaka ini tidak untuk ditunjukkan, bukan untuk dipamerkan, selalu di belakang. Lah, beberapa bagian kenapa keris kemudian ditaruh di samping paha, nganggar istilahnya, seperti pedang, itu biasanya adalah para prajurit yang akan perang. Fungsinya sebagai prajurit, makanya harus nganggar. Kemudian ada juga terus kemudian keris yang ditaruh di depan bagian depan badan. Dia bawa pegang Kalau kita melihat foto-foto dari Pangeran Diponegoro, kemudian Tuanku Imam Bonjol itu di depan. Kenapa? Karena itu menunjukkan siaga siap untuk berperang. Seperti itu. Jadi sesuai fungsi. Sesuai fungsinya. Kenapa kok orang Bali besar-besar kemudian ditaruh di punggung? Iya, soalnya panjang sekali. Kalau ditaruhnya di belakang, wah, susah. Oh, kalau Bali punya panjang Pak? Panjang-panjang. Mereka kalau pecalang-pecalang kalau misalnya ada acara mereka keluar bertugas ditaruh di punggung karena panjang-panjang rata-rata. Oh iya Pak, tadi Pak David ada cerita kalau perang bawa keris Pak. Lah ini kan kalah sama tombak Pak. Keris itu dipakai untuk terakhir kali. Jadi kalau untuk para prajurit, para panglima perang, para senapati itu mereka standar. Mereka pertama punya tombak, Punya panah. kemudian ada panahnya, kemudian ada pedang dengan ada tamengnya, kemudian terakhir kali juga ada kerisnya. Keris ini dipakai untuk terakhir kalau senjata yang lain sudah dipakai. Menyelesaikan. Ya, perang jarak dekat. Oh, jadi nggak mungkin lawan tombak kan Pak? Oh iya enggak. Dilempar cuk gini. Oke. Iya. Pak, sangat senang sekali Pak. Siap. Menurut Bapak nih untuk para subscriber yang ingin belajar lebih, ini cari buku apa yang paling cocok Pak? Jadi Karena tadi saya lihat Pak David ini kan bawa bukunya banyak sekali Pak. ya, yang agak sedikit kurang membuat kita bersemangat adalah tidak terlalu banyaknya literatur tentang keris, utamanya dalam bahasa Indonesia yang mudah didapatkan pada saat ini. Ini dua buku yang ada di depan para subscriber ini bisa diibaratkan sebagai satu bagian yang wajib dimiliki atau paling tidak wajib dibaca, yaitu Ensiklopedia Keris karangan Pak Bambang Harsrinuksmo almarhum, dengan yang dibawanya adalah Keris Jawa Antara Mistik dan Nalar, karya dari Pak Haryono Haryo Guritno. Beliau dua-dua sudah almarhum dan ini besar sekali, tebal sekali dan sayangnya sudah tidak tersedia bebas di pasaran. Untuk yang sudah bekas pun dengan kondisi yang masih baik, di luaran sana bisa diperjualbelikan dengan harga jutaan. Karena apa? Karena ini hanya dicetak hanya sekali dan tidak dicetak ulang, terus kemudian peminatnya banyak, otomatis harganya jadi tinggi. Tetapi bila para subscriber ingin mempelajari, paling tidak dengan pernah membaca atau bisa memiliki dua buku ini, sangat luar biasa ilmu yang bisa didapatkan. Ada homepage apa Pak kira-kira yang bisa kalau subscriber ingin tahu banyak tentang keris? Mungkin para subscriber di sini bila ingin berdiskusi dengan keris, kami mesti menyarankan cukup banyak di Indonesia ini, di kota-kota, di seluruh daerah di Indonesia ini yang sudah memiliki paguyuban Tosan Aji, ya, baik paguyuban lembaga, komunitas ataupun yayasan. Jadi para subscriber bisa menghubungi paguyuban atau lembaga atau komunitas yang terdekat untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Bila ingin bertanya, di kota saya ada enggak sih paguyupannya, ada enggak sih kelompoknya, terus kemudian harus menghubungi siapa? Para subscriber bisa menghubungi inbox di fanpage
di Facebook atas nama Senapati Nusantara. Oh mantep Pak. Siap. Hari ini tadi di awal saya itu juga bingung mau ngobrol tentang apa, wong saya ini nggak ngerti. Iya. Tapi setelah ngobrol hampir 1 jam, sekarang saya bisa cerita ke orang lain tentang keris. Paling tidak, ternyata keris itu nggak perlu diklinikan gitu loh ya kan. Betul. Jadi mau agamanya apapun, mau punya keris ya punya. Ini sama dengan orang punya painting, punya betul. patung dari apa, kan nggak harus punya kliniknya Pak ya. Mohon maaf Pak, ada satu item lagi yang perlu disampaikan yang para subscriber perlu tahu. Oh siapa? Bahwa mengkoleksi keris, mengkoleksi tosan aji yang lain, ini tidak melulu membuang uang. Biasanya ini para menteri keuangan, para nyonya di rumah, itu biasanya kan, kamu mau koleksi keris, nanti uang belanja buat saya kurang lah gitu kan. Tetapi mereka perlu tahu bahwa mengkoleksi keris ini bisa menjadi bahan untuk investasi. Jadi tadi kan sudah ada tahu kan, ada kalau beberapa investasi ini ibu-ibu langsung mana yang auto cuan. Nah, emas, nah kerisnya, terus kemudian perak, kemudian matanya ini ada berliannya, terus kemudian ini juga pendoknya juga dari perak, terus kemudian juga bermata berlian. Lah, ini bisa buat investasi. Berarti di samping koleksi juga bisa untuk investasi. Betul, Mas, jadi jangan khawatir sehingga para istri, para ibu-ibu yang ada di rumah, bila suaminya atau pasangannya ingin mengkoleksi tosan aji, jangan khawatir mengurangi uang belanja. Ini bisa menjadi sarana investasi. Begitu. Oke, jadi sesuatu yang niatnya bagus, bertemu dengan orang yang tepat, pasti ada gunanya Pak ya. Sip, betul. Pak terima kasih banyak Pak, semoga Indonesia bisa menjadi luar biasa, tidak hanya melulu bicara tentang yang klinik-klinik, Amin, lebih amin. ilmiah. Siap. Dan amin. membuat orang Indonesia lebih bangga ketika dia bisa menghargai satu produk dari masa lalu yang sangat luar biasa, nggak perlu sekarang malu-malu lagi kan. Betul. Kalau ada tamu, cepet-cepet, simpen. Ini kalau ada tamu harus dikeluarkan segera. Itu harus dipajang. Aku punya ya bagus kan? ini, punyamu mana? Kan begitu. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Semoga nanti kapan-kapan kita bisa jalan-jalan. Saya juga kepingin nih satu hari bisa diantar, dikenalkan dengan empu yang terhebat di Indonesia. Karena zaman dulu itu Pak, saya cuma baca salah satu empu yang terkenal yang empu Tantular Pak ya. Empu Tantular, empu gandring. Empu gandring. Nah mumpung sekarang saya juga kepingin satu saat kita bisa buat konten bertemu dengan empu. Ya bisa kan? kami aturkan nanti Pak. Terima kasih Siap. Pak. Terima kasih Sukses kembali. Selalu. Sukses kembali. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup, sehat selalu untuk para subscriber. Ya, para subscriber, pentingnya nonton hal-hal beginian menambah wawasan. Jadi jangan aneh-aneh karena banyak negara yang sudah memikirkan bagaimana menuju ke Mars. Di Indonesia masih urusan babi ngepet. Subscribe jangan lupa, loncengnya dinyalain. Salam bertahan hidup.